Kasih atas kesempatan yang diberikan, saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Rasional Putra Maramis dengan NIM 190144047. Dengan judul proposal saya, studi kasus pembangunan pondasi bor pile menggunakan metode casing di Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. Studi kasus Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang Kalimantan Barat merupakan salah satu dari satu pulau di Indonesia dengan tingkat perekonomian sebagian besar didukung dari sektor pelabuhan, yang menjadi bagian penting dalam membuka jalur perdagangan dan transportasi ke berbagai daerah dalam jumlah besar. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, alat-alat apa saja yang digunakan untuk pembuatan tiang bor metode casing. Yang kedua, bagaimana metode pelaksanaan pondasi bor pile casing. Berikut ada tujuan penelitian. Pertama, memahami alat-alat yang digunakan untuk pembuatan tiang bor metode casing. Kedua, menjelaskan metode pelaksanaan pondasi bor pile casing. Berikut manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah memahami metode dan alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan tiang bor metode casing. Bab 2, telah pustaka. Ada pengertian pondasi. Yang pertama, pondasi tiang pancang. Sebuah tiang pancang dalam tanah sampai kedalaman yang cukup untuk memunculkan tahanan gesek pada selimutnya disebut pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang digunakan untuk tanah yang lembek dengan daya dukung tanah kecil, kondisi berair, dan tanah keras. Dalam bahan yang digunakan dalam pondasi tiang pancang yaitu bambu, kayu besi, baja, dan beton. Kedua, pondasi tiang bor. Pondasi tiang bor adalah salah satu jenis pondasi yang merupakan bagian dari konstruksi yang terbuat dari beton dan tulangan baja. Berikut metode-metode pelaksanaan pembuatan tiang bor. Yang pertama, metode kering. Metode kering ini cocok digunakan pada permukaan tanah di atas air, yang ketika dibor dinding lubangnya tidak longsor, seperti lempung kaku homogen. Metode kering ini juga dapat dilakukan pada tanah-tanah di bawah muka air tanah jika tanahnya mempunyai permeabilitas rendah. Berikut metode basa. Metode basa umumnya dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah sehingga lubang bor selalu longsor bila dindingnya tidak ditahan, agar lubang tidak longsor. 3. Metode casing. Metode ini digunakan bila lubang bor sangat mudah longsor, misalnya tanah di lokasi adalah pasir bersih di bawah muka air tanah atau di sungai dan di laut. Berikut kelebihan dan kekurangan pondasi tiang bor. Pertama, kelebihannya ada kedalaman tiang, ada berbagai variasi. Dapat digunakan pada tiang kelompok atau pilkap. 3. Ketika proses pemasangan dilakukan, getaran tanah dapat merusakkan bangunan di dekatnya, tetapi dengan menggunakan pondasi bor pile ini dapat dicegah. 4. Bor pile dapat dipasang sebelum penyelesaian tahap berikut. 5. Pada pondasi tiang pancang, proses pemasangan pada tanah lempung akan membuat tanah bergelombang dan menyebabkan tiang pancang sebelumnya bergerak ke samping. 6. Selama pelaksanaan pondasi bor pile tidak ada kebisingan oleh alat pancang seperti yang terjadi pada pelaksanaan tiang pancang. 7. Oleh karena itu, dasar dari pondasi berikut. Pondasi tiang bor ini dapat diperbesar. Ini memberikan ketahanan cukup besar gaya ke atas. 8. Pondasi tiang bor memiliki ketahanan yang tinggi kepada beban. 2. Kekurangan. Pertama, cuaca yang buruk atau kurang memungkinkan juga mempersulit pemasangan tiang bor dalam proses pengecoran. Kedua, dapat menyebabkan gangguan pada tekstur tanah atau kepadatan tanah. Jika tanah pasir bisa digunakan bertonite agar mencegah longsor. 3. Air yang mengalir ke lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah terhadap tiang bor dan mengurangi kapasitas daya dukung tanah pada tiang bor. Yang keempat, akan terjadinya longsor ketika tidak dicegah, maka akan dipasangkan casing untuk mencegah terjadinya longsor. Yang kelima, diameter semakin besar dan memerlukan banyak beton dan material, maka dari itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk ukuran tiang bor dapat disesuaikan dengan beban. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, alat-alat pembuatan tiang bor metode casing, yaitu ada drilling auger dengan drilling bucket. Drilling bucket dapat dipakai ketika alur yang ada pada peralatan pengeboran tidak efektif mengeluarkan tanah, contohnya pada tanah tidak kohesif. Kedua, platform. Platform adalah salah satu lantai kerja yang bertumbuh pada steel casing yang memiliki fungsi untuk memikul beban operasional, beban mati maupun beban hidup selama melakukan pelaksanaan tiang bor. Permukaan platform diharuskan flat dan aman pada permukaan air laut dan saat sedang pasang. 3. Steel casing adalah tabung baja yang dengan kegunaan untuk melindungi lubang bor dari longsor tanah sekitar diameter dalam casing memang harus dilebihkan sekitar 20 mm sampai 400 mm dari diameter perencanaan bor pile. 4. Slurry.
Pada dasarnya, slurry terdiri dari clay atau bentonite atau aditif dengan perbandingan yang cukup tepat. Kegunaan slurry untuk menjaga kestabilan dalam lubang bor sebelum terjadinya pengeboran, menjaga sebagian besar tegangan efektif tanah ketika lubang terbuka, serta melengkapi pemindahan hasil bor pada pengeboran sirkulasi. 5. Pipa tremi adalah pipa kedap air yang digunakan untuk mengatur tinggi jatuh beton pada saat mulai pengecoran. Pipa tremi biasanya dipasangkan pada bagian ujung bawah konkrit bucket, sehingga beton yang keluar dari konkrit bucket tidak akan langsung jatuh dan menembus lokasi pengecoran. Berikut pelaksanaan pembuatan tiang bor metode casing. Yang pertama ada fabrikasi dan instalasi steel casing. Mulai tahap persiapan dimulai dari fabrikasi steel casing dengan desain dari tiang bor yang dibuat. Diameter dalam casing harus ditambahkan atau dilebihkan 200 mm sampai 400 mm agar lebih mudah pengeboran. Pemasangan platform sebagian dari sarana bantu untuk memulai suatu pekerjaan pondasi tiang bor yang terdiri dari platform batching plan untuk beton atau concrete batching platform untuk pengeboran atau drilling platform, dan tambahan platform auxiliary platform. Setelah melakukan pelaksanaan pondasi tiang bor sampai selesai, sebagian dari komponen platform dibongkar. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan segmentation baja sebagai platform yang menumpuk pada steel casing harus dengan kondisi seimbang atau stabil dan mampu menanggung semua beban operasional. 3. Pengeboran drilling machine. Untuk mempersingkat proses pengerjaan dapat menggunakan large diameter drilling machine dengan kinerja yang handal. 4. Instalasi dan penempatan tulangan. Proses instalasi reinforcement cage ke lubang bor dipakai dengan alat crane dan drilling frame tulangan atau rebar cage. Untuk pondasi tiang bor ini dirancang di casting yard dalam bentuk segmental dan akan dikirim ke tempat lokasi dengan menggunakan ponton. 5. Persiapan dan pengecoran beton. Tahap persiapan akan dimulai dari pengecekan kapasitas pencampur beton atau mixing konkrit. Mampu menjamin pengecoran bor dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah menjadi syarat. Setelah dapat dipastikan spasi kapasitas bor, tahap delivery campuran beton akan dilakukan dengan konkrit dam. Pengecoran pondasi bor dengan menggunakan pipa tremi baja. Diameter tremi adalah 200 mm sampai 350 mm, tergantung dengan diameter pondasi bor. Sebelum menggunakan tremi, perlu dilakukan tensile test of water tight bearing joint, tekanan air water tight test, jarak balik kurang dari 1,3 kali tekanan sama dengan dalam air pada lubang bor. 6. Pengetesan integritas pada pondasi bor pile. Ini memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap kualitas pekerjaan serta integritas dari pondasi tersebut. Untuk mengetahui integritas dari pondasi tersebut, setiap pondasi akan dilakukan pengujian integritas dengan cross-hole ultrasonic set, biasanya disebut juga sonic loading test. 7. Uji beban. Seperti pada umumnya, pembangunan untuk struktur uji beban pada pondasi itu perlu dilakukan untuk memverifikasi daya dukung sebenarnya mampu ditahan oleh pondasi tersebut. Untuk kasus pondasi dengan gaya yang besar, metode dengan pengujian pembebanan yang dilakukan yaitu sangat terbatas, antara lain Statnamic dan Lotkell test atau Osterberg cell test. Kesimpulan, apa yang dapat kamu pahami dalam mata kuliah metodologi penelitian semester ini? Pertama, saya dapat memahami konsep dasar mengenai mata kuliah metodologi penelitian di antara struktur suatu karya ilmiah. Yang berikut menambah wawasan saya menjadi semakin luas. Sekian dan terima kasih.